Ada yang mengatakan bahwa pasal 222 itu open legal policy, constitutional engineering. Kami mengatakan itu constitutional breaching, bukan rekayasa konstitusi, tapi pelanggaran konstitusi. Saudara moderator, Bapak Niko, semua saja yang hadir, Ibu Siti Juro, Bang Refil Harun, saya ada slide Pak Niko, jadi kalau boleh hostnya dioper ke saya atau sudah dijadikan host supaya bisa share screen. Teman panitia barangkali bisa bantu. Sementara masih di disable ini soalnya. Tahun berapa saya ngajukan itu ya? Tahun 2019 apa 2018 akhir, lupa saya. Memang kami mengajukan constitutional review. Jadi integrity kantor kami, Indonesian Center for Government, Constitution and Society, itu menjadi kuasa bagi beberapa pemohon yang saya ingat ada Bang Hadar, ada Ibu Titi dari Perludem, bahkan juga Pak Bambang Wijayanto, Pak Busro Mukeddas, ingat saya ada beberapa nama-nama yang memang concern dengan masalah ini, yang berkenan untuk mengajukan diri sebagai pemohon. Pak Niko, boleh dibantu saya bisa share screen? Itu sebenarnya sederhana, itu tinggal dijadikan host saja itu dalam beberapa saat, nggak lama. Terima belum bisa ditampilkan. Jadi memang pada saat itu pemikirannya kita ingin mencoba lagi untuk menguji norma yang terkait dengan syarat ambang batas presiden. Dan sebagaimana kita tahu, norma ini berulang kali ada dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan terakhir dalam Undang-Undang Pemilu, yang pada dasarnya memberikan syarat kursi dan syarat suara bagi calon presiden untuk maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam banyak semuanya sebenarnya, dalam semua permohonan yang diajukan sebelumnya, tidak pernah kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan isunya selalu sama, bahwa presidensial threshold itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oke, coba saya tampilkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melihat ya presentasi saya. Yang pasti dalam seluruh uji materi yang terkait dengan ambang batas, baik ambang batas presiden, ambang batas gubernur, ambang batas parlemen, baik electoral threshold maupun parliamentary threshold, posisi Mahkamah Konstitusi memang konsisten. Jadi MK selalu mengatakan threshold ambang batas, syarat ambang batas ini tidak bertentangan dengan konstitusi, alias konstitusional. Dan itu juga yang berulang kali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai permohonan yang terkait dengan presidensial threshold. Kali ini saya ingin fokus kepada argumentasi-argumentasi yang pernah kami sampaikan dalam permohonan kami yang terakhir. Tentu saja ada pertanyaan konseptual, apakah bisa satu norma yang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi sebelumnya diajukan lagi dan diuji lagi? Dan jawabannya bisa. Karena baik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pengujian undang-undang, hal itu dimungkinkan. Jadi dikatakan sepanjang punya alasan yang berbeda, argumentasi yang berbeda, maka norma yang sama dapat diajukan lagi pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu pengujian syarat ambang batas presiden ini
tentu saja dimungkinkan secara konsep tidak dikenal istilah beberapa teman pidana menyebut nebis in idem. Ini kan sudah pernah diuji, tidak bisa diuji lagi. Tidak demikian halnya dalam pengujian norma undang-undang dihadap-hadapkan pada Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Dimungkinkan untuk diuji lagi norma yang sama sepanjang argumentasi alasannya berbeda. Tentu saja saya menguji ini berdasarkan apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu yang sebentar lagi barangkali akan berubah lagi. Jadi kita ini punya kebiasaan undang-undangnya selalu berubah setiap ada pemilu. Dan ini juga satu hal yang tentu saja harus kita pikirkan sama-sama. Tidak selalu harusnya setiap 5 tahun kita punya undang-undang pemilu yang baru dan terus melakukan eksperimen. Karena setiap sistem tentu punya kekurangan dan kelebihan dan kita harus memilih yang paling menurut kita paling sesuai, diminimalkan kelemahannya dan dimaksimalkan tentu yang kekuatannya, tidak ada yang sempurna. Ini alur presentasi saya. Saya bicara berdasarkan argumentasi-argumentasi yang pernah kami sampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Ada 6 argumentasi nanti yang akan saya paparkan. Dan sebagaimana kita tahu, putusan MK kembali menolak permohonan pengujian ini dan menyatakan bahwa syarat ambang batas tetap konstitusional. Yang diuji adalah pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memang diajukan pada saat injury time menjelang pendaftaran di tahun 2018. Jadi menjelang Agustus kalau saya tidak salah ingat. Ini kalau berdasarkan pemberitaan 21 Juni hari Kamis 2018 kita ajukan dan memang seingat saya Agustus kemudian ada pendaftaran di KPU sehingga ada istilah injury time pengajuan ini ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya kita sama-sama paham tapi barangkali untuk merefresh kita semua, pasal 222 itu bunyinya adalah pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Nah, tentu saja dari kalimat ini pun kita sama-sama bisa memberikan garis bawah pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Kenapa demikian? Ya karena memang ini pertama kali kemudian pemilu 2019 kemarin dilakukan serentak antara pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif. Sebelumnya bisa kemudian pemilihan legislatif dulu sehingga ada syarat kursi dan syarat suara yang bisa dihitung, baru kemudian dijadikan dasar untuk pemilihan presiden. Tapi pemilihan presiden 2019 bersamaan sehingga kemudian yang dijadikan acuan adalah hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Yang itu pun sebenarnya problematik karena tentu saja sudah sering kita berargumentasi konteks pemilunya, situasi suaranya, aspirasi masyarakatnya bisa jadi sangat berbeda sehingga tidak relevan untuk lagi digunakan sebagai syarat untuk pemilihan presiden 5 tahun kemudian. Ini satu hal yang sering sekali didiskusikan dan diperdebatkan. Nah, argumentasi yang kami sampaikan salah satunya berkait dengan teks. Kata perbedaan distingsi antara frasa syarat dengan tata cara. Pasal 6A ayat 5 sebagaimana kita tahu itu bicara tentang tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Argumentasi yang dibangun ini ingin mengatakan tata cara itu berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu adalah hal yang kita kutip ini KBBI, bahwa itu terkait dengan harus ada ketentuan yang harus diindahkan dan seterusnya. Berbeda dengan tata cara, yang itu adalah aturan, kebiasaan, adat istiadat menurut KBBI. Jadi kalau kita bicara syarat,
ini presidensial threshold memang disyaratkan, tapi yang diatur dalam pasal 6A tadi bukan syarat, tapi adalah tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Karenanya argumentasi yang pertama mengatakan bahwa mestinya yang diatur bukan syarat presidensial threshold, karena itu tidak sesuai dengan pasal 6A yang mengatakan tata cara pelaksanaan pemilihan. Karena itu pasal 222 dengan pandangan perbedaan antara makna kata syarat dan tata cara ini bertentangan dengan konstitusi. Demikian juga kalau kita lihat, kalau tadi pasal 6A bicaranya tata cara, di dalam pasal 22B pada saat bicara anggota dewan misalnya, diberhentikan dari jabatannya, Undang-Undang Dasar bicaranya syarat-syarat dan tata caranya. Jadi memang Undang-Undang Dasar membedakan antara syarat dan tata cara. Begitu juga pada saat bicara tentang DPD, pasal 22D, dalam pemberhentian juga dikatakan syarat-syarat dan tata caranya. Jadi itu sebabnya argumentasi yang pertama ini mengatakan pasal 6 hanya bicara tata cara yang diatur dengan undang-undang, bukan syarat. Apalagi sebenarnya dalam paragraf 1 bagian ke-1 Undang-Undang Pemilu itu yang disebutkan di situ adalah tata cara. Sebagaimana diatur dalam pasal 6A tadi, tidak bicara syarat. Karena itu syarat yang tiba-tiba muncul dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu, presidensial threshold, itu penyelundupan konsep dari harusnya yang diatur adalah tata cara sebagaimana paragraf 1 tata cara penentuan pasangan calon, tapi yang muncul kemudian di pasal 222-nya adalah syarat. Nah, yang kedua, itu argumentasi pertama kami. Yang kedua, pengusulan harusnya dilakukan oleh partai politik, peserta pemilu yang akan datang, bukan pemilu anggota DPR sebelumnya. Jadi 5 tahun sebelumnya tadi yang kami soal di awal tadi, itu juga menjadi argumentasi kami pada saat mengajukan ini. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi ini juga argumentasi yang sering diperdebatkan, saya tidak akan terlalu panjang lebar di sini. Dengan mensyaratkan pemilu sebelumnya, pasal 222 ini menjadi sangat bertentangan dengan original intent dari para perumus konstitusi. Dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar buku kelima misalnya, memang tidak ada pembahasan mengenai presidensial threshold. Perasa tersebut disebut 6 kali dalam pembahasan di panitia ad hoc. Jadi kalau kita bicara dalam pembahasan itu malah yang dimaksudkan bukan presidensial threshold, tapi electoral threshold. Tidak ada pembicaraan tentang syarat ambang batas presiden. Ini kalau kita lihat dari original intent. Nah, bagi kami kemudian, argumentasi yang ketiga kenapa presidensial threshold itu juga bertentangan dengan konstitusi, ini memang agak sulit ini mencari argumentasi atau alasan-alasan baru karena sudah sering sekali diajukan permohonan semacam ini ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi argumentasi yang ketiga yang kami coba ajukan ke hadapan majelis Mahkamah adalah syarat pengusulan menurut Undang-Undang Dasar itu clause legal policy, bukan open legal policy. Apa itu maksudnya? Maksudnya selama ini MK selalu punya beberapa kali mayoritas mengatakan kalau mengatakan tidak bertentangan dengan konstitusi karena meskipun tidak diatur ini merupakan open legal policy. Open legal policy itu ya pembuat undang-undang punya kelonggaran, punya ruang untuk memaknai apa yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar sehingga kemudian dia kebijakan yang terbuka, norma Undang-Undang Dasarnya memungkinkan memberikan keleluasaan kepada pembuat undang-undang untuk mengatur norma yang memang tidak rigid diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, syarat open legal policy karenanya adalah normanya tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Pembuat undang-undang karenanya punya delegasi untuk secara langsung
diberi delegasi oleh Undang-Undang Dasar untuk mengatur tentang itu. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka itu bukan open legal policy. Nah, menurut kami, jika pandangan MK dipertahankan, maka yang terjadi sebenarnya yang terjadi adalah pasal 6A itu close legal policy dan karenanya menjadi berubah. Coba kita lihat batasan syarat dan tata cara pemilu dalam Undang-Undang 45 itu ada kedaulatan rakyat di pasal 1 ayat 2, pemilihan presiden di pasal 6A, yang mengusung adalah partai politik, pengusulan capres dan cawapres itu dilaksanakan sebelum pemilu, syarat capres didelegasikan berdasarkan pasal 6, sedangkan tata cara capres didelegasikan pasal 6A. Jadi semuanya batasan dan syaratnya tuh close, sudah ada sebenarnya. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan lagi open. Jadi kemudian masuk presidential threshold itu tidak tepat. Ini bukan open legal policy. Undang-Undang Dasar sudah dengan demikian jelas mengatur banyak sekali pasalnya, paling tidak ada 6 ini yang terkait dengan syarat dan tata cara pemilihan presiden. Yang selanjutnya, kalau kita mengacu kepada presidential threshold, ada potensi pelanggaran konstitusi dalam pasal 222 itu. Apa itu? Kami berpandangan bahwa suatu norma undang-undang itu harus logis dan rasional. Jika tidak logis dan tidak rasional, maka itu cenderung berpotensi, bahkan bisa katakan langsung tanpa potensi sekalipun, itu inkonstitusional. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak logis dan tidak rasional konstitusional? Jadi argumentasi ini lebih pada mengatakan sesuatu yang tidak logis itu juga inkonstitusional. Nah, bagi kami perhitungan presidensial threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya itu adalah irasional. Seorang presiden akan memimpin selama 10 tahun berdasarkan hasil pemilu 10 tahun sebelumnya. Coba bayangkan, kalau kita menggunakan hasil pemilu anggaplah tahun 2009 di 2014, maka dia bisa menjadi presiden selama 10 tahun berdasarkan hasil pemilu 10 tahun sebelumnya. Ini yang menurut kami tidak logis. Esensi pemilu juga hilang, karena pasal 222 itu tidak membuka ruang untuk melakukan perubahan. Mensyaratkan pencapresan berdasarkan kelihatannya ada yang sudah mulai coret-coret ini, Pak. Dia mesti antisipasi supaya tidak ada yang membajak acara ini. Mudah-mudahan ada IT-nya yang bisa mengantisipasi. Saya lanjutkan. Mensyaratkan pencapresan yang berdasarkan hasil pemilu sebelumnya menghilangkan atau paling tidak mencederai mandat dan perolehan pemilu sebagai pintu pergantian rezim. Jadi kita masih berdasarkan hasil pemilu yang sudah daluarsa sehingga mengurangi esensi pemilu yang bisa membuka ruang-ruang perubahan. Yang selanjutnya, saya mencari presidensial threshold syarat pencapresan berdasarkan hasil pemilu legislatif sebelumnya. Dan saya tidak menemukan di negara manapun, saya tidak menemukan, dan artinya Indonesia memang menjadi satu-satunya negara. Ada yang mengatakan barangkali itu inovatif, tentu saja kalau itu positif, tapi ini tidak, ini bukan inovasi. Ini memang sesuatu yang tadi saya katakan irasional, tidak logik. Karena sekali lagi esensi diselenggaranya pemilu setiap 5 tahun sekali menjadi berkurang dengan mengacu kepada syarat hasil pemilu legislatif 5 tahun sebelumnya tadi. Apalagi kalau kita bicara 5 tahun sekali dalam pasal 22E dengan jelas dikatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau kemudian masih mengacu pada 5 tahun sebelumnya, sekali lagi ini sesuatu yang bertentangan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 45. Karena tidak memungkinkan bagi rakyat untuk merubah preferensi pilihan 5 tahun yang lalu. Yang sangat sudah sering dijelaskan, mungkin 5 tahun yang lalu satu partai didukung, tapi sekarang 5 tahun kemudian partai itu karena kinerjanya yang buruk, kemudian tidak lagi didukung, dan toh dia bisa mencalonkan presiden berdasarkan hasil
pemilihan legislatif yang sudah daluarsa 5 tahun sebelumnya. Bapak Ibu, juga ada potensi presidensial threshold itu menghadirkan capres tunggal. Ini tentu kalkulasi-kalkulasi statistik yang saya tidak akan panjang lebar menjelaskan. Dan kalau kita bicara makna pemilihan dalam pemilihan umum, ini pun bisa dielaborasi dari segi kata, terminologi, bahwa itu penting sekali katanya, dan pemilihan langsung oleh rakyat menjadi sangat berkurang, tereduksi dengan adanya presidensial threshold ini. Dan kami berargumen, kalau terkait dengan pelanggaran konstitusi, sekecil apapun yang memunculkan ketidakpastian hukum, yang ada berhubungan dengan pelanggaran hak konstitusi warga negara, itu mesti dihindari. Dan presidensial threshold dalam bayangan kami bukan pelanggaran konstitusi yang kecil, ini pelanggaran konstitusi yang esensial, karena mengurangi esensi pemilihan rakyat secara langsung terhadap presidennya. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Ada yang mengatakan bahwa pasal 222 itu open legal policy, constitutional engineering. Kami mengatakan itu constitutional breaching, bukan rekayasa konstitusi, tapi pelanggaran konstitusi. Dan tidak bisa kemudian atas nama ini adalah engineering, rekayasa, kemudian dibenarkan melanggar norma konstitusi. Ini argumentasi yang mungkin bagi sebagian orang, wah ini agak dibuat-buat. Memang bisa dipandang demikian, tapi esensinya tidak, karena kami menangkap ada yang mengatakan ini constitutional engineering loh, presidential threshold, padahal sama sekali tidak. Selanjutnya, yang juga tidak kalah penting, argumentasi terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa presidential threshold itu kemudian juga memunculkan apa yang saya sebut dengan duitokrasi. Apa sih duitokrasi? Yang membunuh demokrasi Indonesia. Duitokrasi dari kata duit, uang. Jadi artinya ya demokrasi Indonesia dibunuh oleh politik uang. Kalau kita lihat anatomi political corruption, maka duitokrasi itu bukan hanya vote buying. Kalau kita sering menyebut politik uang, itu sebenarnya yang dimaksud adalah vote buying. Padahal di dalamnya itu ada money politics, ada electoral corruption, ada political corruption, dan banyak lagi yang lain. Dan korupsi pemilu kan bermacam-macam, tidak hanya vote buying saja, tapi juga bisa di situ ada money laundering, ada candidacy buying, macam-macam. Kalau candidacy buying tentu kandidat membeli perahu, membeli tiket. Kalau vote buying tentu memberi suara. Dan ini semua termasuk jenis-jenis korupsi pemilu. Kalau kita bicara presidential threshold, maka yang tentu paling berkaitan dengan itu adalah candidacy buying. Bagaimana kemudian calon kandidat presiden atau wakil presiden memberi mahar bagi partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu tentu saja apa yang saya share sebagaimana tadi dimintakan oleh moderator berdasarkan permohonan yang kami ajukan di Mahkamah Konstitusi. Dan tentu masih banyak hal lain yang bisa diuraikan. Tadi saya coba persingkat, karena waktunya pasti tidak cukup kalau diuraikan semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar bagi diskusi kita, nanti dialognya, dan saya kembalikan forum kepada moderator untuk memberikan kesempatan pada narasumber yang lain untuk menyampaikan paparannya. Demikian, Pak Niko, saya kembalikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.